Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Ahmad Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Media Mukti, Prodi Manajemen dengan NPM 412242311050. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Optimalisasi Digitasi Dokumen dan Analisis Data menggunakan Visual Studio Code untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip digital perusahaan. Latar belakang. Magang berperan penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis, memahami dunia kerja, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Selain itu, magang membantu membangun jaringan profesional serta meningkatkan kesiapan kerja setelah lulus. Nah, dalam era transformasi digital yang semakin pesat, pengelolaan informasi menjadi tantangan bagi perusahaan. Program magang ini bertujuan memberi pengalaman dalam digitasi dokumen dan analisis data menggunakan Visual Studio Code, serta mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan arsip digital dengan harapan dapat mendukung pengembangan sistem pengelolaan arsip yang lebih efisien di masa depan. Lalu di sini ada pembahasan materi presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, aktivitas magang. Yang ketiga, analisis aktivitas magang. Yang keempat, kesimpulan dan refleksi diri. Yang pertama, profil perusahaan. Nah, PT Hektip Teknologi Indonesia atau Hektip 8 merupakan perusahaan pelatihan dan bootcamp daring dan luring yang berfokus pada bidang teknologi untuk mentransformasi seorang pemula menjadi digital talent yang siap kerja. Nah, yang didirikan oleh Bapak Roland Ishak dan Bapak Rija Fahmi. Lalu aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 1 November 2024 sampai 15 Januari 2025. Nah, saya ditempatkan di bagian IT dan Data Analyst. Kegiatan saat magang. Yang pertama itu melakukan penyortiran dokumen untuk proses scanning menggunakan software OCR. Nah, pada kegiatan ini, saya membantu melakukan penyortiran dokumen untuk memastikan efisiensi dalam proses scanning menggunakan software Optical Character Recognition atau OCR. Nah, untuk OCR sendiri adalah teknologi yang mengekstrak teks dari gambar atau lebih gampangnya menjalin teks dari gambar dan menempelkannya ke catatan. Nah, tugas ini mencakup mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan kualitas cetakan, memisahkan dokumen yang rusak atau sulit terbaca, serta memastikan dokumen tersusun rapi agar proses pemindai berjalan cepat dan hasilnya akurat, serta meminta panduan juga kepada pembimbing lapangan terkait pengaturan software OCR dan mendapatkan penjelasan tentang fitur-fitur yang dapat meningkatkan akurasi hasil scaling. Nah, lalu manajemen penyimpanan dokumen digital berbasis cloud. Nah, pada kegiatan ini saya diberikan job desk untuk membantu menyimpan dokumen digital ke dalam sistem penyimpanan berbasis cloud serta memastikan dokumen tersebut tersimpan dengan aman. Lalu yang ketiga, pengindeksan dan penandaan dokumen. Nah, melakukan indexing dokumen untuk memudahkan pencarian menggunakan software manajemen dokumen untuk tagging file atau menandai file agar dokumen dapat diakses dengan mudah melalui fitur pencarian untuk kepentingan perusahaan. Nah, yang keempat, analisis data berbasis pemrograman.
pada kegiatan ini, penulis diminta untuk membantu analisis data dari perusahaan menggunakan software seperti Visual Studio Code dan JavaScript. Nah, lalu identifikasi data sensitif dan pemahaman kebijakan keamanan data perusahaan. Nah, pada kegiatan ini saya diberikan kesempatan untuk membantu mengidentifikasi dokumen yang memiliki data sensitif dan mempelajari kebijakan privasi keamanan data perusahaan. Lalu saya juga diminta untuk pengumpulan data dan pengelolaan data lintas divisi. Nah, di sini saya diminta untuk membantu pengumpulan data dari beberapa divisi untuk kebutuhan analisis perusahaan. Nah, materi yang ketiga yaitu analisis aktivitas magang. Nah, melakukan analisis yang pertama yaitu melakukan penyortiran dokumen untuk proses scanning menggunakan software OCR. Nah, pada awal penugasan saya mengalami kesulitan karena belum familiar dengan software OCR tersebut yang digunakan dalam proses digitasi dokumen, sehingga pekerjaan awal berjalan lambat. Sempat merasa kesulitan juga dalam mengatur settingan pada software OCR untuk mendapatkan hasil scanning yang optimal. Dan ini menyebabkan beberapa dokumen yang diproses tidak terbaca dengan baik dan format file kurang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa dokumen yang dipakai memiliki hasil yang buram atau teks yang tidak terbaca. Nah, hal ini yang menyebabkan proses OCR tidak dapat mendeteksi teks dengan akurat. Terkadang jumlah dokumen yang banyak juga membuat saya merasa sedikit kesulitan untuk menjaga ketelitian secara bersamaan. Nah, solusinya yaitu pada kendala ini adalah saya meminta panduan dan bimbingan dari pembimbing lapangan terkait pengaturan software OCR tersebut dan mendapatkan penjelasan tentang fitur-fitur yang dapat meningkatkan akurasi hasil scanning. Nah, untuk dokumen yang rusak atau sulit terbaca, saya juga melakukan perbaikan manual seperti membersihkan noda, merapikan lipatan kertas yang terlipat. Setelah dilakukan perbaikan, nah hasil scanning meningkat dan dapat terbaca dengan jelas. Nah, lalu manajemen penyimpanan dokumen digital berbasis cloud. Nah, proses unggah dokumen ke sistem penyimpanan berbasis cloud sering terhambat karena koneksi internet yang kadang tidak stabil, terutama untuk file berukuran besar. Nah, hal ini yang menyebabkan dokumen gagal diunggah atau prosesnya menjadi sangat lambat. Nah, saya juga sempat kesulitan menentukan struktur folder yang sesuai untuk beberapa dokumen baru yang tidak tercakup dalam panduan awal. Nah, beberapa dokumen yang diunggah juga perlu diverifikasi ulang karena ada file yang tidak dapat terbuka dengan baik setelah diunggah. Nah, solusi untuk kendala ini adalah dikarenakan proses unggah dokumen ke sistem penyimpanan berbasis cloud sering terhambat karena koneksi internet yang tidak stabil, terutama file berukuran besar yang menyebabkan dokumen gagal diunggah atau prosesnya menjadi sangat lambat, maka saya menggunakan jaringan internet yang lebih stabil seperti koneksi langsung ke kabel LAN. Nah, untuk proses unggah, membagi file besar menjadi beberapa bagian kecil untuk mempercepat proses unggah tersebut. Nah, proses unggah dokumen menjadi lebih lancar dan efisien tanpa adanya file yang gagal tersimpan. Nah, tidak lupa juga untuk berdiskusi dengan pembimbing lapangan untuk menentukan struktur folder yang sesuai dan menambahkan kategori baru jika diperlukan. Nah, setelah selesai mengunggah dokumen tersebut, nah saya memeriksa ulang semua file untuk memastikan bahwa dokumen dapat diakses dengan baik dan tersimpan di lokasi
yang benar. Nah, lalu analisis data berbasis pemrograman. Nah, saya juga belum familiar dengan library tertentu yang diperlukan untuk analisis data. Serta terkadang kode analisis data juga berjalan lambat ketika menangani dataset besar. Nah, selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data analisis dengan tools lain seperti dashboard atau aplikasi berbasis web, dan sempat terjadi kesalahan dalam kode JavaScript yang menyebabkan hasil analisis data tidak akurat. Nah, solusinya yaitu dalam mengatasi masalah ini, saya berdiskusi langsung dengan pembimbing lapangan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai logika dan struktur kode tersebut. Nah, saya juga mulai mempelajari library melalui dokumentasi resmi, serta melakukan implementasi sederhana untuk memahami fungsi-fungsi dasar library. Nah, saya diarahkan untuk mengoptimalkan kode dengan algoritma yang lebih efisien, menggunakan web worker untuk performa yang lebih baik. Nah, dan diarahkan untuk menggunakan API atau framework JavaScript seperti Express.js untuk memfasilitasi integrasi data. Nah, menyimpan hasil analisis data dalam format yang kompatibel seperti JSON atau database. Nah, selain itu, diskusi juga dengan pembimbing lapangan memberikan gambaran lebih rinci tentang tujuan dan konteks kode, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar. Nah, lalu identifikasi data sensitif dan pemahaman kebijakan keamanan data perusahaan. Nah, saya juga baru pertama kali mempelajari kebijakan privasi perusahaan, sehingga butuh waktu untuk memahami istilah dan prosedur yang digunakan. Tidak semua dokumen dapat diakses oleh anak magang karena pembatasan hak akses. Nah, ini juga dapat menghambat proses identifikasi. Terkadang waktu yang tersedia untuk mempelajari kebijakan privasi juga terbatas, sehingga pemahaman terhadap dokumen sensitif kurang mendalam. Nah, solusi dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mencoba untuk berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk memahami kriteria dokumen sensitif berdasarkan kebijakan perusahaan, serta membuat catatan dari kebijakan privasi untuk mempermudah pemahaman dan penerapan. Memastikan dokumentasi alasan mengakses dokumen dilakukan untuk menjaga transparansi. Nah, memanfaatkan software manajemen dokumen yang memiliki fitur pencarian otomatis untuk kata kunci tertentu yang mengindikasikan data sensitif, dan fokus pada kebijakan tugas saat ini. Dan tidak lupa untuk selalu bertanya untuk mempercepat pemahaman. Nah, lalu ada pengumpulan dan pengolahan data lintas divisi ya. Nah, kendala yang saya hadapi dalam jobdesk ini yaitu terkadang ada beberapa data yang kurang lengkap atau tidak akurat, terutama yang berkaitan dengan angka dan tanggal, dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan pengumpulan dan pengolahan data. Nah, jumlah data yang sangat juga besar mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengolahan, seperti kesulitan membuka file besar. Nah, cara mengatasi kendala pada jobdesk ini, saya menghubungi divisi terkait untuk mendapatkan kejelasan dan perbaikan, karena terkadang ada beberapa data yang kurang lengkap atau tidak akurat, terutama yang berkaitan dengan angka dan tanggal. Dengan waktu yang terbatas, saya juga berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk menentukan estimasi waktu yang realistis dan menghindari penundaan. Nah, materi yang keempat, kesimpulan dan refleksi diri. Proses digitasi dokumen yang dilakukan di perusahaan ini berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip digital
dengan mengubah arsip fisik menjadi format digital. Nah, perusahaan tidak hanya mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik, tetapi juga mempermudah akses dan pencarian dokumen yang sebelumnya memakan waktu. Digitalisasi ini memberikan dampak signifikan terhadap pengolahan data yang lebih rapi, terorganisir, dan dapat diakses lebih cepat. Dalam hal analisis data, penggunaan Visual Studio Code sebagai alat utama terbukti sangat membantu dalam mengelola dan memproses data arsip digital. Berbagai fitur canggih dari software tersebut seperti integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman dan alat analisis data lainnya memungkinkan proses analisis dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, nah, perusahaan mampu memanfaatkan data arsip digital secara maksimal yang berujung pada peningkatan produktivitas kerja dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengoptimalan digitasi dokumen dan penggunaan software Visual Studio Code dalam analisis data telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan arsip digital di PT Hektip Teknologi Indonesia. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga mempercepat proses pengelolaan informasi yang krusial dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat mengembangkan sistem ini dengan teknologi lebih lanjut untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di masa depan. Lalu refleksi diri. Selama menjalani magang, saya memperoleh banyak pembelajaran, terutama dalam memahami teknologi digitalisasi dokumen, serta bagaimana analisis data dapat diterapkan dalam pengelolaan arsip digital. Saya belajar bagaimana sistem pengolahan arsip digital bekerja, mulai dari struktur penyimpanan yang sistematis hingga pemanfaatan software Visual Studio Code sebagai alat untuk mengelola dan menganalisis dokumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, tantangan lain yang saya hadapi adalah proses adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, di mana saya perlu memahami budaya kerja perusahaan serta sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Saya menyadari bahwa untuk dapat bekerja dengan lebih efektif, saya harus lebih proaktif dalam berkomunikasi, bertanya jika ada hal yang belum dipahami, serta berinisiatif dalam menyelesaikan tugas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.